Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab takwa, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sebelumnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Ahzab ayat 70. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Peringatan daripada Allah Ta'ala. Dipanggil ayat ini insyaallah tiap Jumat dipakai oleh khotib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman saja masih disuruh meningkatkan takwa. Jadi jangan berhenti dengan kebaikan kita, terus tingkatkan kebaikan. Orang yang baik mesti ada yang lebih baik. Selalu akan ada cara untuk menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk tobat. Telat tobat, tidak ada kata terlambat. Makanya kemudian pernah terjadi, Rasulullah SAW cerita pada zaman dulu ada orang yang rusak luar biasa, membantai orang banyak sampai 99 orang dibantai luar biasa. Itu wong duduk kucing sing dipateni. Orang dibantai banyak sampai 99 orang dibantai. Suatu hari timbul perasaan kepingin tobat. Jalan dia sampai tanya kepada orang, mana orang yang paling alim di daerah sini. Tanya ketemu di sana ada orang alim. Berangkat sampai ke pendeta ini tadi, tanya kepada pendeta ini tadi, apa bisa saya tobat? Kata dia, semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Kata dia, Anda ngomong seperti itu belum tahu dosa saya. Wong kan kayak ngono kan. Mendorong ngerti dosane. Semua itu dosa bisa dimaafkan. Ndak ngerti nek dhewe sing mateni, iki wong sing mateni anake dhewe. Wah, swanger. Ya Allah, kalau gitu ndak jadi saya maafkan. Ngono ya carane. Orang itu belum tentu bisa menerima kita di saat tahu kesalahan kita. Untungnya Allah Ta'ala itu bersifat sattar, maha menyembunyikan, ditutup oleh Allah Ta'ala keburukan kita. Untung. Umpama keburukan kita ditunjukkan, dalam gelem ambek gini, isin teman, malu luar biasa. Nah maka kemudian Allah Ta'ala pun menutup dosa seorang hamba. Demikian Allah Ta'ala menutup amal yang buruk, jangan sampai terlihat. Maka kata Rasul SAW, kullu ummati mu'afah, semua umat saya insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Cuma illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Mereka berbuat dosa, kata Rasulullah, mereka berbuat dosa di malam hari, ditutupi oleh Allah Ta'ala. Dia cerita di pagi harinya, mak bengi aku mari zina. Lo ala apa kan cerita? Ala apa cerita? Jujur-jujuran, ambil bojo, jujur-jujuran, durung tentu diterima, lebih baik ditutupi. Makanya masalah jujur-jujuran suami istri itu ada beberapa ulama yang kemudian lebih baik untuk masalah-masalah yang enggak terlalu penting jangan diceritakan. Masalah-masalah yang enggak terlalu penting. Dhisik aku tahu dadi preman, dhisik aku tahu pacaran ambikian. Oh, jadi ceritaan nek kayak ngono. Oh, jadi ceritaan tambah dicemburui begitu buka HP. Ala apa kan buka HP. Ngono, durung apa-apa. Durung begitu buka HP apa mana di password HP ini. Apa HP-mu di password saiki. Dhisik atau di password. Acur. Ngerusak hubungan rumah tangga. Lebih baik jangan diceritakan masalah yang seperti itu. Keburukan kita di masa lalu tidak usah diceritakan.
Tidak semua orang bisa terima keburukan kita. Ada orang yang bisa terima beberapa, tidak kabeh iso, tidak kabeh iso. Wong ketok eleke, wong ketok apik ustaz kabeh iso ketok apik ustaz. Begitu ketok elek ustaz, durung tentu iso terima. Ngono ati ceramah nampel makbur. Ngono ati dia. Enggak usah ceramah nek ngono. Buyar. Loh, kalau kejelekan kita ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dah ada orang mau mendengarkan omongan kita. Kakean dosa kowe ngono kok atik ngomong barang. Percuma gak usah ngomong ngono kok kon. Dosa mulai akeh daripada dosaku ngono. Nasihati akhirnya kemudian kata Rasulullah SAW, mereka berbuat dosa di malam hari disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Mereka sendiri yang cerita. Ini rusaknya, bahayanya ada di sana. Begitu efeknya luar biasa. Simpel sebetulnya, hadisnya itu simpel. Cuma kalau kita bayangkan, umpama setiap dari kita cerita sama anaknya, begitu anaknya pacaran pas SMA. Anaknya cerita ambil bapak, Pak, saya pacaran waktu SMA. Wah, mending aku dhisik wis SMP wis pacaran. SD anaknya. Anak loro SD langsung pacaran. Gara-gara abang mau ngomong SMP pacaran, berarti nemen SMP gak pacaran kan? Akhirnya SD tambah bobrok maning. Efeknya luar biasa. Dari hadis yang simpel, efeknya bahayanya luar biasa. Lu dhisik bapak iku nyolong iki kok jadi critakno. Iku mbok critakno. Waduh, anakmu nyolong wis aja heran. Bapake cerita nek dhek mari nyolong, ya apa? Bapake nyolong dhisik apa bapak ndak mau kowe kon, cuma mau kowe bapak cuma dari cuma kowe bapak iku biyen nyolong pelem nyolong iki. Mari dibukakno toko ambek dhek. Mari dhek anake sing nyolongi barang-barang toko. Lah dhisik bapake nyolong wit nyolong iki. Ya makanya kemudian hadis simpel itu pengertiannya luar biasa. Justru efeknya ke belakang itu bahaya. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW ini sampai semua umatku dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa tambah dijelaskan nabi lah kan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Kok dia mesti cerita jujur ini orang jujur tahlul ini tahlul jenenge mesti ditutupi oleh Allah Ta'ala. Sudah ditutupi bahwa perbuatan dosanya, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Belum tentu orang lain itu bisa terima. Loh, calon bojo saja, calon istri saja, dhisik durunge oleh kon, belumnya dapat kau, aku itu oleh iki akeh. Ayu tak tutupno fotone kon dhisik. Iku durung tentu iso terima. Apalagi orang yang dulunya pernah pacaran iku siji maneh. Loh, itu saja sudah bahaya. Makanya kemudian untuk masalah membuka dosa, tidak semua orang bisa terima. Nah, maka begitu pendeta ini dikatakan, wah saya sama tidak tahu dosa saya. Kata pendeta ini semua dosa itu tetap bisa dimaafkan. Kata dia, saya sudah membunuh orang. Mungkin masih bisa diterima, mungkin bisa ngeper di sana, mungkin di sana. Kata dia 99. Kalau gitu sudah tidak mungkin dimaafkan sudah. Tidak mungkin Anda dimaafkan sama Tuhan. Loh, kok tadi Tuhan Tuhan. Makanya kemudian Allah Ta'ala ketika berfirman, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu menjadikan Tuhan, menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Begitu ayat itu turun, Abdullah ada sahabat gurunya orang Yahudi luar biasa, alim luar biasa, Abdullah bin Salam. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak nyembah pendeta kami. Tidak ada orang nyembah pendeta itu, tidak ada. Kata Rasulullah, Tuhan itu bukan hanya yang disembah, Tuhan itu yang menentukan halal haram boleh tidak. Itu pendeta, itu jenenge Tuhan. Wong moro-moro barang oleh moro-moro dadi haram. Itu makanya kemudian dosa besar. Orang yang kemudian mengetahui sesuatu yang asalnya boleh dikejar-kejar terus sampai sido tidak oleh. Dikejar-kejar terus sampai jadinya tidak boleh. Itu bahaya, dosa. Jangan dikira ringan. Wong nemu air sulit, daerah tempat kering luar biasa. Daerah yang tempatnya kering luar biasa. Saya pernah diceritani ada di daerah Gresik, Lodok, Desa ngono itu garing teman, garing luar biasa. Dan kalaupun ada air kotor,
Kalaupun ada air itu kotor, ya apa hukumnya? Ya salah. Ndak ada banyu maneh ya apa? Lho iku nek diuber-uber. Oh, di sana itu kemudian mengandung kuman, mengandung ini. Kalau kumannya lebih dari sekian berarti unsurnya sama seperti air got, berarti arom. Diuber-uber sampai dadi arom. Iku sing ndak oleh. Lah kalau banyu digawe, disuling. Kalau bisa disuling. Kalau ndak bisa ini apa maneh? Wong sing melarat-melarat nang ngono. Ya apa orang mau dapat air, mau disuling, beli air galon jauh lebih mahal daripada tuku Fanta. Oh, nanti wong tuku Fanta kadang-kadang ngombe nyuguhi wong Fanta. Banyu itu larangnya luar biasa. Enggak nek pelosok luar biasa. Lho sampai saya bayangkan, ya opo corone yo. Wong ngombe ya wis kaya ngono iku mau. Dadi yang diminum iki soda-soda. Apa gak jebol kabeh? Tapi yo opo wong ngombe Fanta bendino kok ngono. Pankreas itu. Iki nek ndak metu teko desa kaya ngene iki bahaya iki. Saulan wis dadi ajur bisa. Ajur teman. Loh, sampai seperti itu. Lah itu kalau air kemudian dipaksa sampai bening kok ngene. Soro dhek. Mari ndak wudu dan sing sembahyang nang gunung akhire. Ya sudah yang ada seperti itu ya sudah itu digunakan untuk berwudu, yang digunakan untuk bersuci mari anggap suci. Terus mau diapakan lagi? Justru kalau dikejar sampai dadi arum bahaya. Iku sing dosa gede. Nah, maka kemudian ketika orang ini dikatakan ndak mungkin Anda tobat. Ketika Abdullah bin Salam, kembali ke cerita Abdullah bin Salam, kata Rasulullah, orang bukan dijadikan Tuhan itu bukan berarti dia hanya disembah. Dia juga menentukan halal, haram, boleh, tidak, kemudian ini harus seperti ini harus seperti itu Tuhan. Itu jenenge Tuhan. Nah, kalau itu betul kata Rasulullah, kalau itu betul kata Abdullah bin Salam, karena khamr itu harusnya tidak boleh, cuma karena akeh sing doyan. Pendeta iki mau dilobi ambek bar oleh jatah toko bar, setiap kali penjualan mereka dapat jatah, akhirnya boleh. Oh kalau gitu boleh, tak apa-apa. Ini masuk dana masjid. Bar didirikan di sebelah masjid, masuk dana masjid. Boleh Ustaz? Tak boleh. Ya apa barang haram. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ini dijadikan sebagai obat di tempat kami. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala tidak menjadikan obat dari barang yang haram. Nek wis haram, gak usah diuber-uber. Dulu kata Rasulullah, disiksanya Bani Israel gara-gara model kayak gini. Diharamkan babi, kemudian mereka nyari bagaimana kalau babi ini lemaknya itu dijadikan lem kayak kapal, kayak nembel kapal. Gak boleh. Yang sudah haram sudah biarkan tetap menjadi haram. Ojo diolah maneh. Jadi insulin, jadi vaksin tetap haram. Tetap haram, tidak bisa. Oh ini sudah melalui proses sampai sekian sampai halal, tidak bakal halal. Nah haram bakal jadi haram terus, tidak bakal jadi halal. Beda. Makanya kemudian Allah Taala ngatur ketat di sana. Orang yang baik tetap harus menjadi lebih baik lagi. Maka kemudian anak ini tadi begitu dengar tidak bisa diampuni sama kata pendetanya, kok dibunuh juga pendetanya, pas tangkap 100. Dia jalan lagi, ngapain tobat kok ndak oleh, bener juga. Oh ini masih teler ya, bener juga. Cuma coroy ngawur, mosok ngomong kayak ngono dipateni pisan. Caranya salah, cuma cara pemikiran dia agak betul. Memang orang tobat itu bagaimanapun bisa diterima. Maka dia nyari orang lagi, tanya kepada orang-orang mana orang yang lebih alim daripada pendeta ini tadi. Cari sampai ke dia mengatakan ada di daerah sana orang alim luar biasa. Begitu didatangi sama dia mengatakan saya kepingin tobat. Semua tobat bisa diterima. Oh jangan seperti itu. Sama tadi saya sudah bantai orang juga gitu juga. Mau nopo nasib kayak ngono pisan. Tadi Anda belum tahu dosa saya. Kata dia apa dosa Anda? Dosa saya sudah membunuh 99 orang plus 1 orang kayak Anda. Ngomong-ngomong kayak kon mau itu mau. Cari wong diterima kabeh ternyata gak diterima juga. Kata dia tetap semua dosa bisa diterima. Cuma kata orang alim ini tadi, Anda kalau tobat jangan di sini. Di sini lingkungannya orang rusak. Kok kan balik kok ngono maneh.
Kok kon balik kaya ngono maneh. Suwe-suwe koncoe balik maneh. Wong ate tobat narkoba nang nggon-nggon ngono maneh, wak repot kon. Nyingkira dhisik, keluar kota hijrah ngopo, engko dadi kena. Tapi nek nang ngene maneh ketemu koncone maneh, sohibe maneh, kenek maneh, kok tobat maneh, kenek maneh. Ndak mari-mari muter terus sampai mati. Akhirnya sampai duit wong tuwa entek bersih kenek ngene terus. Mari-mari. Ndak mari-mari. Maka kata dia, kalau Anda mau tobat betul, berangkat tuh ke tempat sana itu ada orang-orang yang baik. Di sana banyak orang yang baik. Maka berangkat ke sana. Jalan orang ini tadi sampai di tengah jalan dia meninggal dunia. Datang dua malaikat. Yang malaikat yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. Kata malaikat rahmat, jangan Anda sentuh orang ini jatah saya karena dia sudah mau tobat. Mari dia sampai tobat, Ustaz ambil wong alim, kemudian sama orang alim ini tadi diajari untuk berangkat ke sini. Nah, sekarang ini orang jatah saya. Kata orang yang kata malaikat adab, jangan, ini jatah saya karena dia hanya niatnya saja mau tobat. Tapi durung dilakoni tobat terus mari gara-gara ndak mari-mari akhirnya malaikat adab sama malaikat rahmat ini Allah taala mengutus satu malaikat lagi untuk menjadi juri dalam wujud manusia. Maka kata malaikat yang menjadi juri ini sekarang diukur saja. Diukur dia lebih dekat ke tempatnya orang baik atau masih lebih dekat kepada tempatnya orang yang rusak tadi. Subhanallah. Begitu diukur dia lebih dekat satu ujung sairung. Satu pucuk hidung ini kemudian lebih maju sedikit. Subhanallah. Diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya. Kadang-kadang menutup orang iso diterima taubat. Makanya kemudian kita tidak pantas untuk kemudian menilai orang tidak diterima. Enggak kok apa tobat tidak bakal diterima. Tidak ada orang tidak tobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampuni semua jenis tobat. Loh, kalau seandainya ada ayat yang kemudian menjelaskan, loh Ustaz ada ayat kemudian di sana dijelaskan bahwa tidak diterima orang tobat kalau seandainya dosanya dosa syirik dan diterima selama dia sampai mati belum tobat. Wong syirik kemudian nyembah setan, ngatik dukun apa segala macam. Kalau sebelum dia mati tobat diterima. Tapi kalau sebelum dia mati sampai dia mati tetap dalam kondisi seperti itu, sik mioro doyul, sik mioro jimat apa segala macam. Nah, ini yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, maka modelnya seperti itu. Orang yang baik tetap harus akan menjadi lebih baik lagi. Maka diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang yang beriman saja tetap diingatkan untuk selalu menjaga takwa. Wa qulu qaulan sadida. Salah satu di antara bentuk menjaga takwa itu ngomong yang baik. Kalau ngomong yang lurus, katakan apa adanya. Ini untuk umum. Begitu menghadapi orang umum, Allah Ta'ala mengajarkan kalau ngomong yang jujur sesuai realita. Lakar benar-benar salah-salah, jangan dimodel-model. Anda dihormati. Kalau sudah seperti itu efeknya apa? Yuslih lakum a'malakum. Pekerjaan Anda, semua perbuatan Anda akan diperbaiki. Dengan apa? Omongan yang baik. Wong nek omongan ini genah diajen ya umum. Digenak, dihormati sama orang lain. Tapi nek wis bujukan, waduh, sampai kerja bujuk, kemudian ada di rumah bujuk, ambil anak bujuk, biasa bujuk terus. Makanya kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah, wala yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena sesungguhnya orang yang jujur itu akan mengantarkan orang yang perbuatan jujur itu akan mengantarkan pelakunya terhadap perbuatan baik. Mesti kena. Sungkan ambil omongan nih, lama-lama akan terbawa oleh omongan ini tadi, karena terbiasa ngomong yang betul, ngomong jujur, lama-lama kebawa. Perbuatan pun api bujuk itu sungkan kebawa. Subhanallah. Api ndak sembahyang, kok ditakoni, sembahyang ae lah, suwi sungkan. Lama-lama sungkan. Ditakoni ambek kanca, kok suwi ndak muncul di masjid, api bujuk. Udah enak. Api bujuk ndak enak. Isi berangkat. Sisi doy, sisi senang. Makanya kemudian
Rasulullah SAW pernah didatangi seseorang, kata Rasulullah, jaga mulut. Dia minta dinasihati sama Rasulullah, cuma dinasihati sama Rasulullah, jangan dibiasakan untuk bujuk. Ikut doa. Loh, orang ini pemabuk. Orang yang dinasihati sama Rasulullah jangan bujuk, ini pemabuk. Jadi tidak dinasihati sampai Rasulullah, so pendem enggak. Justru dikasih tahu sama Rasulullah, jangan mabuk. Apa hubungannya? Kok kondisi lu mana? Jadi dikandani sampai Rasulullah, jangan mabuk, jangan bujuk. Dari jangan bujuknya itu tadi, subhanallah. Janji Allah Ta'ala betul, yuslih lakum a'malakum. Begitu di api mendem, setiap kali dia mau mabuk, mikir. Umpama di tengah jalan ketemu Rasulullah, kan ambu. Wong mendem kan mesti ambu, mesti bau. Loh, ini ketemu ambek Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, mabuk. Ini aku ngomong enggak, berarti bujuk. Rasulullah sudah nasihati jangan bujuk, tak oleh bujuk. Tapi ini aku ngomong iya ya Rasulullah, dicambuk. Aduh, tak wani bujuk. Sese pokro. Lama-lama enggak mabuk. Subhanallah. Awalnya dia kemudian mabuk tapi sembunyi-sembunyi. Lama-lama sungkan dia. Mosok saben mendem kok ngene kok soro temen urip iku ya Allah. Sungkan akhirnya tobat sampai jadi orang baik. Gara-gara ndak bujuk. Efeknya luar biasa. Orang biasa bujuk saja sudah ndak beres sudah. Ini. Maka kata Rasulullah SAW, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang kemudian membiasakan diri untuk tidak bujuk, untuk jujur saja, itu akan selalu mengantarkan pelakunya kepada perbuatan baik. Wal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Wala yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yattaba indallahi siddiqan. Dan tidak ada orang yang kemudian selalu membiasakan untuk jujur sampai kemudian jujur ini menjadi watak dia, sampai dicatat oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang siddiq, ahli jujur dalam setiap ucapannya. Dan kemudian diperingati oleh Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati terhadap bujuk, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena perbuatan bujuk akan mengantarkan pelakunya terhadap perbuatan buruk. Mesti katut. Ngedol sarung elek piro 1.000 elek. Ono bolongi didol 1.000 ambek DE. Ndak diomongi anak bolongi iki mau pokoke 1.000 regoe. Pertama, begitu diincipi, enak ternyata faedah. Ini kok ngene didol 1.000 diarah zen kabeh, ndak usah dibuka. Tak boleh dibuka Pak, produk di sini ndak ada yang boleh dibuka. Ngono deh. Ini dijamin kena semua. Begitu di nang omah ternyata ndak kena, kan orang kecewa. Bujuk sudah. Nah, maka kemudian kalau untuk Imam Syafi'i, wah, jual beli yang seperti itu tidak boleh. Sama seperti orang yang kemudian beli borongan, tapi tidak jelas borongannya apa. Tak jelas. Umpama jelas borongan apa jelas boleh. Pelem yang sudah ada di keranjang 1 kilo, bono sing cilik, bono sing gede. Yang penting Anda sudah tahu ini ukurannya 1 kilo borongan, tidak masalah. Ini ndak pasti ada di atas pohon. Masih ada di atas pohon. Iki tak borong kabeh. Pokoke sing ono sakmene. Iki pirang kilo? Mbok, wis pokoke tak borong kabeh. Piro di 500.000. Tak pokoke tak borong sakmene 500.000. Ndak oleh ngono. Tak boleh. Turunkan dulu, timbang, lihat mana yang cacat, mana yang ndak. Anda sudah tahu borong. Tadi ndak tebak-tebakan ngene, untung-untungan lho, ndak iso. Ndak bisa. Kalau untuk mazhabnya Imam Syafi'i ketat luar biasa di sana. Imam Syafi'i wong masjid. Tadi uang ketat betul dalam masalah seperti itu. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala pun menunjukkan wala yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yattaba indallahi kadzaban. Dan tidak ada orang yang kemudian membiasakan bujuk sampai kemudian dia dicatat oleh malaikat sebagai orang yang ahli bujuk. Kadzab sampai levelnya kayak Musailamah. Ngomong opo ae bujuk. Wong ngomong ambek dhek iku wis ngerti kok bakal dibujuki. Wis wong koyo ngono wis tak usah dirungokno. Subhanallah. Abdullah bin Amr ibn al-As, orang yang alim luar biasa, cerdas. Abdullah bin Amr itu cerdas. Tapi waktu itu dia masih jahiliyah. Begitu dia mendengarkan ayat tentang wal asr itu kemudian langsung hafal. Sekali kerungu langsung hafal. Dia bawa kepada Musailamah, ditanya sama
sama Musailamah, apa yang Anda dengar dari orang yang mengaku menjadi nabi? Saya dengar dia kemudian menjelaskan ayat wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Keiman Nasdilut, kemudian dia mengeluarkan syair. Oh, saya juga dapat wahyu. Saya juga dapat wahyu. Kata dia, ya wabar innama anta udzuran wa sabr wa sa'iruka haqqul fakr. Ini Allah Ta'ala cerita tentang alam semesta. Kemudian semua orang dalam kerugian kecuali orang yang ini cerita tentang kehidupan. Dia dadak cerita tentang kelinci. Oh, kelinci. Anda itu makhluk yang hina dan tidak ada yang Anda banggakan kecuali dada dan kuping. Allah. Dadak cerita kelinci masih arek cilik wis seru kelinci bentuke koyo ngono. Kok ate diceritakno ate digawe syair. Kemudian dia tanya sama Amr bin Al-As ini tadi, gimana syair saya? Kata dia, Anda sendiri ngerti. Kon dhewe sadar saja. Lho wong bojo iku wis ngerti, paling jarang bojo. Ngono. Iki paling sarung elek didolarang. Kok paling balik wong iki bahaya. Dadi wedi-wedi. Gara-gara apa? Bojo. Umpama jujur aman, umpama orang kerja jujur aman. Tapi begitu cara kerjanya pakai bojo, paling balik iki kuwi mari. Temenan begitu balik ternyata ada apa sajane aku tuku maning. Iku wis ndak enak ati wis. Kok nek sing ngedoli. Ngono. Wis ganti pegawai wis ana wis lari. Karena bojo. Begitu orang ndak jujur akan melanjutkan perbuatan-perbuatan tidak jujurnya lagi. Terus sampai nang buri iki mau. Dipakak nonang anake dadi tidak kena terus. Perbuatan dosa itu akan mengalir terus, sama seperti perbuatan baik. Makanya harus di-stop. Ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Ta'ala menjelaskan wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mesti ini janji Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, selalu akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan, mesti ono. Makanya Allah Ta'ala menjadikan orang yang bertakwa itu tenang. Tenang itu tenang dalam perbuatan, tenang dalam tindakan, dalam cara berpikir, dalam segala hal. Itu tenang. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan ciri ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Allah Ta'ala membuka wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Justru diceritakan oleh Allah Ta'ala hamba Allah yang bersifat Ar-Rahman. Duduk wong sing ahli sujud sampai batu ireng ndak. Duduk wong sing modele koyo ngene sing ahli nangis sampai ngotoni celeng kabeh ndak. Justru diceritakan oleh Allah Ta'ala, kalau Anda melihat ibadur rahman, hamba Allah yang bersifat ar-rahman, dari cara jalannya dulu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di atas bumi dalam keadaan tenang. Tenang itu tenang, itu tidak ada masalah. Rasulullah masalah bakake luar biasa. Lu akeh to kene. Kene sing dipikiri utangnya awake dhewe karena kalah mbek hawa nafsu. Rasulullah ndak sampai duit entek bersih, tak kepikiran ambil duit sama sekali. Sampai sik dijaluki ambil wong ya Rasulullah, saya masih butuh uang, dibukakno lawang mbek Rasulullah. Dibukakno lawang. Juku apa sing iso kon juku? Tak ono sing iso. Apa sing ambil juku? Masa ambil juku gendeng-gendengi? Oke. Tinggal yang dibuat atap saja. Dan kemudian kata Siti Aisyah, rumah Rasulullah cuma ono dipan, wadah untuk naruh tepung, dan ada wadah untuk naruh air. Ikut dong. Sampai tek bersih sana apa sana. Lho iku dibuka ambil sahabat entek. Kan di sini. Mungkin saken-aken ngono sik kepikiran iki. Allahu Akbar. Ngono sik ate takon, ya Allah besok saya makan apa? Kulkas dibuka. Lho iki kok sik ate takon ya Allah Taala. Ya Allah saya besok makan apa? Ya Allah. Sik nemen rek. Ya Rasulullah sampai kayak ngono. Ndak cukup kan kemudian orang yang cuek dalam hal dunia ndak. Cuma dibuat santai. Ono mangan, gak ono poso. Beres. Ada makan, tidak ada puasa. Saya sampai sekarang model kayak ngono iku, Mas. Saya mulai dari pondok, mulai belajar kayak ngono san. Ono mangan, gak ono iki poso. Tak dibiasakan untuk minta ke segala macam sampai kadang-kadang waktu mondok itu. Sampai ditakoni ambek abi, "Nak duitmu sih ono tak ono?" Tak jawab ono ae. Gak ono blas garing teman. Cuma abi njaluk sungkan.
ape njaluk, kok pas nang kono butuh duit, kok tambah ngerepoti, kok akhirnya tambah diusahno ambek abi, gak enak. Wis lebih baik ngomong ndak ono. Si ono lari. Tak apa-apa poso. Lah abi kuno. Abi kalau memang ada, kayak ndak ono ditakoni dhisik. Nek memang ndak ono ditakoni dhisik. Butuh duit apa ndak? Dadi ngono. Wis tak arep jatahan wae, sak wulan piro. Ngono ae beres. Dadi aku iso ngatur dhewe. Awalnya seperti itu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala pun mengajarkan wa may yattaqillah. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ibadatmu dikenakno urip ambil Allah Ta'ala. Hidup Anda pasti dibereskan oleh Allah Ta'ala. Ya ja'allahu makhraja. Kemudian selanjutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ini bukan kemudian dihitung dari bayaran bulanan kita, pendapatan bulanan, tidak dihitung untuk guru. Saulan sakmene ini enggak, justru dihitung sama Allah Ta'ala dari barokahnya. Orang yang dihitung dari barokahnya, manfaatnya luar biasa. Orang yang sudah cara kerjanya tidak baik, ini kemudian saya bahas kemarin. Orang yang cara kerjanya sudah tidak baik, barokah itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Anda kalau lihat orang yang kemudian gajinya besar luar biasa, dukur kuado sanan bayarannya. Iku koyokane uripe ngenes luar biasa. Kok kayaknya mau nyicil ini soro, oh apa tuku iki soro kabeh uripe. Sulit semua hidupnya. Padahal bayarannya gede. Saulan iku ono sing 4 juta, 5 juta. Iku sik ate protes si anak. Kok gajiku sakmene? Ya Allah, ngeluh. Kene sing ngeluh ndeloki. Kok sik ngeluh si anak? Ya Allah. Orang itu kadang-kadang kalau kemudian dikejar ndak ono syukuri. Ndak ada habisnya dan kita ini. Kalau sudah kemudian rezekinya dapat dari cara yang tidak baik, selalu akan ada cara bagi Allah Ta'ala untuk mengeluarkan uang itu tadi. Akan selalu ada cara. Subhanallah, ada aparatur negara ngomong ambek aku, Ustaz, saya itu dulu bayaran itu 5 juta. Kayak bayar 5 juta itu oleh apa? Anak kuliah iki subhanallah, temenan. Pak, kalau seumpama, aku tak jangan ngomong, kalau seumpama makan nasi masak dewi, sop, soto, segala macam dimasak dewi, seadanya. Kira-kira 5 juta itu entek, ya ndak lah, cukup saja. Dimakan satu keluarga itu sebetulnya sudah cukup. Kemudian apa? Oh, untuk biaya kuliah, untuk iki mau segala macam. Kuliah itu metune satu kan UKT kan biasanya kan sistemnya kalau negeri kan UKT. Uang kuliah tunggal. Jadi bayar cuma satu semester sekali. Itu so nyelengi saja. Loh sakjane cukup. Kalau dihitung itu, tak jak hitung-hitungan, sakjane cukup. Tapi apa sampai iso tidak cukup? Kenapa kok bisa sampai tidak cukup? Ya iku mau subhanallah. Dulu ternyata cara dia kerja itu ya itu tadi dapat dari yang tidak baik, nipu nota, nipu iki, sing ndak apik mau. Ya dilakoni ambek dhewe. Akhirnya begitu dewasa dadi temenan. Anak ibu ngogong luar biasa. Ya Allah, tidak kena diatur sama sekali. Iki anak aparatur negara loh. Ini cerita ya. Anaknya aparatur negara. Sekedar dak kecekel BNN wis ukur sana. Sekedar dak kecekel BNN subhanallah. Kata dia, ini ada lagi dosen saya cerita di fakultas itu. Dosen saya cerita kepada saya, temannya dia itu profesor subhanallah. Orang tuanya itu pekerjaannya petani. Di desa, petani. Dari petani bisa menjadikan saya sampai profesor. Kata profesor ini tadi, saya ini sampai jadi profesor. Bapakku itu petani. Subhanallah. Saya yang profesor pendidikan, jalur pendidikan. Kula suwangar wisan jalur pendidikan. Bukan profesor pendidikan kata dia. Sekedar anak saya ndak kecekel BNN itu untung sana. Adik narkoba, adik iki, subhanallah. Ngeluh jadi dia, ngeluh. Ya itu mah, begitu ada barang yang didapat dari yang tidak baik, akan selalu ada cara Allah Ta'ala mengeluarkannya. Mesti ono cara Allah Ta'ala. Dan itu kejutan, subhanallah. Ono cara.
moro-moro bocor, moro-moro omah kok ngene, moro-moro rubuh, moro-moro tadi mesti ono. Selalu akan ada cara Allah Taala mengeluarkan rezeki dari yang tidak baik itu mau. Teguran sebetulnya. Jika orang tobat di Allah Taala akan selalu ada cara, dan Allah Taala itu tidak kentean coro, subhanallah, ada saja. Dan memang orang yang selalu berbuat baik akan disediakan oleh Allah Ta'ala. Itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan kemudian kita hitung, sakjane cukup ternyata tidak cukup. Sakjane tidak cukup ternyata cukup. Jadi kadang-kadang diwalak-walik oleh Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Taala pasrah, bahwa hasbu, Allah Taala sudah cukup bagi dirinya. Innallaha baligh amri, Allah Taala akan selalu mencukupi. Mesti kabeh masalah itu akan diselesaikan oleh Allah Taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Taala sudah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya. Orang jalan ada ukurannya, orang bergerak ada ukurannya, orang olahraga ada ukurannya. Diforsir setruk akhirnya. Dan itu akeh contohnya. Diforsir, habis. Maka kemudian Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya. Makanya ketika Rasulullah gerak, gerak, waktunya makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas, beres. Mangan nih kakean ndak ngombe-ngombe, dadi enak Ustaz sing dipangan sakake-ake wis goreng sak embong edan. Dadi ngombe deh, ngombe ning kok begitu tek kabeh gelegek baru ngombe. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga napas. Lah sego goreng sakmono akeh niku nek mbok ukur mbek banyu sakmene ya aduh. Makane kata-kata dari penyakit. Kecuali nek sedina ndak mangan atau mulai awan sampai bengi ndak mangan terus mangan sak masuk akal. Iki ndak isuk mangan, awan mangan, bengi mangan. Bengi ape ngeleset nang sego goreng sakmono akeh. Salah. Wayahe lambung istirahat dikon kerja keras sampai DE. Waktunya lambung istirahat disuruh kerja keras mangan sak mono akeh yo buyar lambung jebol kabeh tak karo-karoan. Dadi penyakit akhirnya. Karena apa? Ya itu tadi, ada ukurannya. Segala sesuatu itu sudah ada ukurannya. Ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dari surat Al-Anfal ayat 29, Allah Taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan intattaqullah, kalau anda bertakwa kepada Allah Ta'ala mesti dijadikan oleh Allah Ta'ala ya ja'alakum furqana. Ngerti sing api, sing api. Feeling. Orang itu langsung bisa nyaring sendiri. Oh ini jalurnya baik, ini jalurnya tidak baik. Dan langsung bisa ngerti, langsung bisa paham. Nah maka untuk mengerti ini butuh belajar. Belajar. Ini mesti pengajian, mesti belajar. Tidak belajar tidak bakal ngerti. Maka kemudian setiap orang yang berbuat baik, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala mesti ada pembeda. Dijadikan oleh Allah Ta'ala ada yang baik dan ada yang tidak baik, itu dia bisa nyaring sendiri. Makanya Sayyidina Umar itu dijuluki Umarul Faruq, Umar yang bisa membeda. Karena dia langsung ngerti sing api, sing ndak api. Bukti ketika ada orang Yahudi eker-ekeran ambil sahabat. Masalah pengairan. Jadi tanahnya sahabat itu ada di atas. Ini masih keluarganya Rasulullah kebetulan. Tanahnya sahabat itu masih ada di atas, tanahnya orang Yahudi ini ada di bawah. Air itu mesti ngalir ke kondukur menisor. Kata yang sahabat ini tadi, kalau saya sudah penuh, air saya sudah cukup, baru saya alirkan. Tidak bisa, tidak adil. Berangkat nang Rasulullah. Sampai di Rasulullah, kata Rasulullah, betul caranya seperti itu. Tak pakai apa yang Anda butuhkan dulu, kalau sudah selesai alirkan, sisanya alirkan. Subhanallah. Kata dia, kalau gitu hukumnya tidak terima. Apa karena ini masih keluargamu terus Anda bela? Ya sudah, kata Rasulullah, sekarang saya berbuat adil. Jika isi enak ambil Rasulullah, awalnya Rasulullah lunak, pakai sebutuhnya, sisanya alirkan. Kata Rasulullah, sekarang saya mau adil. Kata Rasulullah, kalau begitu pakai sakarepmu, pakai semau Anda.
Karena itu jatahmu. Dibuat. Sekarang ditemukan dari hadis itu orang menemukan sistem terasering di kotak-kotak sampai tutup nisor. Pengairan itu kondukur, Kata Rasulullah, pakai sebetulnya kalau sudah alirkan ke bawah, tak terima di, jalur langsung menisor. Nang dia no kayak ngono coroe. Nanti kalau langsung ngalir ke bawah, yang bawah subur, yang atas garing. Tapi kalau yang atas subur, yang bawah insya Allah melok subur. Nanti di coro pertanian kayak ngono. Iki tidak terima deh. Ya sudah kata Rasulullah, kalau begitu Anda boleh pakai dan boleh kon stop. Mari, nek kon tidak butuh stopen. Mangkal di berangkat ke Abu Bakar. Sampai di Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, keputusan saya sama dengan keputusan Rasulullah. Tak terima. Balik ke tempat, kemudian berangkat ke tempatnya Sayyidina Umar. Sampai di tempatnya Sayyidina Umar ditanya, ini ada masalah apa? Ada orang model seperti ini, Rasulullah sudah memutuskan ini. Orang ini tidak terima, Yahudi ini mau tidak terima. Terus minta apa kata Sayyidina Umar? Minta keputusan. Malbu Sayyidina tidak kata ngomong. Begitu keluar langsung pedang ditokno jedas sih kata itu keputusan tugel. Putus kan. Jalan keputusan. Coba kon kenyambungan ya insyaallah sih dijatuh. Jalan keputusan coplok dulu. Buyang mati glundung dadi wong iki mau. Nek ngarep omah Sayyidina Umar yo. Dadi omah Sayyidina Umar gawe mateni wong balak-balik pisanan. Gawe mateni wong balak-balik. Itu habis di depan rumah Sayyidina Umar. Subhanallah. Melayu sahabat ini mau lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang yang tadi nanya dipateni sama Sayyidina Umar. Oh, subhanallah. Lu ternyata Allah Ta'ala menurunkan ayat membetulkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngerti sing disegena sing gak kena. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan orang tidak beriman hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum. Sampai Anda memutuskan hukum terhadap masalah apa yang apa masalah yang bersekitaran di sekitar mereka, yang ada di sekitar mereka. Kalau sudah diputuskan, tidak terima. Berarti bukan orang yang beriman. Disikat sampai Sayyidina Umar. Disikat, mari wong kafir ngelapak harbi. Mari, berarti kafir harbi niat ngilokno Rasulullah. Disikat lah sampai Sayyidina Umar. Itu jadi gelar al-farq. Dia betul-betul bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ngerti persis. Langsung ngerti. Dari cara bicara saja itu orang sudah ngerti. Wih, ngerambiang ini. Alamat ngawur. Orang tidak baik, orang munafik. Makanya seorang sahabat itu kemudian bisa membedakan. Ini Abdullah Harithah itu kemudian bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang baik. Kata dia, saya tahu dari Rasulullah 70 ciri orang munafik. Kene ngerti telu, iki dari dia pitu. Toko suratul Baqarah itu saking wisane niku dirikes tadi ono mungkin 5 lebih dari suratul Baqarah dijelaskan wakil. Kata dia, saya tahu 70 sifat orang munafik. Dadi ketok ngene iki seru nek wong munafik. Durung ngomong wis ketok isane nek wong munafik. Ngomong maneh tambah. Makanya kemudian di dalam beberapa syair, di dalam beberapa kata-kata bijak itu, orang itu tidak bisa kemudian disimpulkan dia baik atau tidak, dia orang bodoh atau pintar sampai dia bicara. Wong balule begitu tambah ngomong tambah ketok balule, tambah nemen. Wis kandhani nek iki minyak asli, iki minyak ditambahi alkohol. Ndak iki sakjane ndak ditambahi tambah ketok gobloke. Ah ngomong kok ngono ambek wong sing ngerti minyak begitu disemprotke srep. Iki tambah ketok gobloke. Tambah ngerti. Wong ndak ngerti apa-apa, wong ati ndalik. Wong ndak ngerti apa-apa. Padha ambek wong teko ambek ustaz ngomong ndak ngerti apa-apa, teko ambek ustaz. Maksudnya tuh iki wong tambah ngomong tambah ketok gobloke, tambah ngomong tambah ketok gobloke. Sama. Wis modele nek ngono iku mau. Oh, ndak ngerti sandal, ndak ngerti merek, ndak ngerti model sandal. Ngomong kok iki sakjane sing genah koyo ngene. Wong ndak ngerti, ora ngomong tambah ketok gobloke. Lebih baik meneng dadi ketok koyo wong pinter. Subhanallah. Ada jamaah pengajian sing biasa jemput tabi ku cerita, subhanallah. Cerita koyo ngono ku betul, Ustaz. Dia reuni beberapa kali sama alumni SMP-nya. Subhanallah, orang ini tidak pernah bicara. Jarang ngomong. Kalau dia ngomong itu ikuti mayoritas, ikuti pendapat mayoritas. Sampai tak kira dari iki wong pinter.
Begitu ono masalah, ternyata kita goblok temen ya Allah. Goblok temen ternyata. Ya Allah, tambah ngono tambah goblok. Tadi ketok kabeh. Makanya orang itu kalau sudah tidak ngerti, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya. Adik ngemintar, tambah ngomong, tambah ngisi-ngisi. Dia bukan memalukan orang lain, justru memalukan dirinya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.